dengan subuh. Minta aja pada anak ibu, ya, minta kerjakan sholat konsisten 40 hari. Terserah itu, setelah itu terserah kamu. Tapi jamaah. Terserah itu, setelah itu terserah. Mau sholat silahkan, gak sholat silahkan. Mau taat sama mama silahkan, gak taat silahkan. Tapi mama minta 40 hari sholat aja dulu. Di masjid. Kalau ada anak kurang baik, ya jangan naik level dulu. Usahakan konsisten sholatnya dulu. Dimulai dengan subuh. Minta aja pada anak ibu, ya, minta kerjakan sholat konsisten 40 hari. Terserah itu, setelah itu terserah kamu. Tapi jamaah. Terserah itu, setelah itu terserah. Mau sholat silahkan, gak sholat silahkan. Mau taat sama mama silahkan, gak taat silahkan. Tapi mama minta 40 hari sholat aja dulu. Di masjid, setiap hari. Subuh sampai isya. Setelah hari ke-40, lihat apa yang terjadi. Saya punya pengalaman di Tripoli. Guru kami, seorang profesor, itu kedatangan orang tua, menyampaikan pesan anak-anak kami 3 orang, itu sholatnya sulit luar biasa. Dipanggil dengan halus anak-anaknya, ya abnai, anak-anakku sini nak katanya. Sekarang Syekh mau katakan, silahkan anak-anak mau nggak sholat silahkan, nggak taat sama mama silahkan, cuman minta satu dulu kerjakan, sholatlah selama 40 hari, tunaikan berjamaah di masjid, setelah itu bebas mau ngapain aja. Hari ke-40, yang satu berubah jadi baik luar biasa. Jangankan maksiat, untuk berkata yang kurang pantas pun dia nggak punya kosakatanya. Yang kedua, naik turun, kadang baik, kadang tidak, kadang baik, kadang tidak. Yang ketiga, itu makin kacau. Dipanggil ketiganya, kata syekhnya, kamu yang pertama, kamu benar, sholatnya 40 hari, dikerjakan dengan baik, dan tidak kamu tinggalkan. Yang kedua, kamu kerjakan, tapi kamu bolong-bolong, kadang dikerjakan, kadang tidak, kadang dikerjakan, kadang tidak. Yang ketiga, kamu ngumpet-ngumpet padahal kamu nggak sholat. Ketiganya bingung lantas bertanya, kok Pak Kiai tahu katanya? Karena demikianlah yang tertuang diisyaratkan dalam Al-Quran. Tidak ada orang sholat konsisten kecuali merubah dia menjadi pribadi yang lebih baik. Maka tobatlah 2 temannya tadi, keduanya menjadi lebih baik sampai sekarang mereka sahabatan dan menjadi ahli Al-Quran. Ya. Jadi tidak ada satu kalimat yang mengatakan sholatnya terus maksiat jalan, itu nggak ada sebetulnya. Kalau memang sholat yang ditunaikan, sholat yang benar. Nah, untuk memperbaiki sholat, kuncinya 2. 1, izin. Untuk memperbaiki sholat, kuncinya 2. 1, selalu bermohon kepada Allah untuk mendapatkan rahmatnya dalam sholat. Saya ulang ya. Selalu bermohon kepada Allah untuk mendapat rahmat Allah dalam sholat. Itu ada di Quran surah ke-2 Al-Baqarah ayat 45 sampai 46. Sudah? Saya merasakan sekarang jarang ada orang sholat dengan menggunakan rumus Quran itu. Yang penting sudah sholat gitu kan? Ya. Ibu pernah nggak mengharap rahmat Allah sebelum sholat? Supaya dirahmati dalam sholat? Pernah nggak? Ya? Coba deh. Makanya ibu masuk masjid ya. Kalau masuk masjid itu doanya apa? Allahumma ftahli abwaba. Ya Allah, mohon bukakan untukku pintu-pintu rahmatmu. Tuh ya. Mau masuk udah diajari oleh Nabi. Jadi sebelum masuk masjid, saat langkah kaki kanan itu dilakukan, minta apa? Rahmat. Masjid fungsinya untuk apa yang pokok? Sholat. Jadi masuk masjid, fungsi yang pokok untuk sholat. Sebelum sholat minta lu rahmat Allah. Nah, rahmat itu dibagi 3. Saya ulangi, rahmat dibagi 3. Nah, kalau suami ibu namanya Pak Rahmat, nanti ibu pulang ke rumah, papa dibagi 3. Udah, 1. Rahmat itu yang pertama solusi dari semua masalah hidup. Dah. Jadi kalau ibu sholatnya membawa motivasi itu, nanti ke bawah enak sholatnya. Pas sujud ingat, dengan suami ada masalah tuh ingat, minta solusi. Nangis, selesai. Walaupun belum ada solusi, tapi hati tenang. Dan itu mengantarkan pada setengah solusi. Sudah? Yang kedua, pelan-pelan.
Ampunan dari dosa. Ampunan dari dosa. Nah, di antara fungsi sholat yang paling pokok itu menggugurkan dosa-dosa. Makanya Allah ingin dari pagi ke siang ada dosa, gugur dosanya. Dari siang ke sore ada dosa, gugur dosanya. Makanya ketika diwafatkan dosanya sudah hilang, tinggal pulang dalam keadaan bersih, digambarkan dengan kain kafan yang putih. Nah, itu fungsi sholat. Cuma apakah setiap orang sholat ada yang ingat dosa atau tidak, itu poinnya. Makanya tadi kalau dia sholat mengingat maksiatnya, gugur maksiat, nggak akan maksiat lagi, nggak akan maksiat lagi. Ya, dan banyak orang ketika sujud itu justru pulangnya dalam keadaan mulia. Betapa banyak pelaku dosa besar, justru cara pulangnya itu lewat sholat. Lewat sholat. Ada yang sujud, gak bangun lagi. Insya Allah. Pengen begitu? Nanti zuhur ya, kan sekarang masih ada waktu tuh. Ada yang begitu tuh. Ya. Dan itu luar biasa indah. Ya, saya kan pernah cerita di sini juga kan. Ada seorang kakek, ini bukan ustadz bu. Saya ketemu orangnya. Itu orang sederhana, mungkin viral di langit tapi mungkin tak dikenal di dunia. Sederhana orangnya, nggak disebut kaya, biasa saja. Pakai kaos, cuma jagain masjid, azan. Hari Kamis itu, ba'da asar sedang puasa sunnah loh. Di masjid nunggu buka, cuman tiduran, merem-melek tuh. Diwafatkan di tempat yang beliau mengabdi di masjid dalam keadaan puasa. Ba'da asar menjelang maghrib, wafatnya cuman tiduran, merem-melek, ngantuk, meninggal. Hati-hati tuh belakang tuh, merem-melek. Dua. Yang ketiga, bagaimana caranya supaya saat sholat bisa mengingat ada kesalahan yang diampuni? Maka dibuka dengan bagian ketiga, perhatikan bagian ketiga.